kita bertujuan untuk membesarkan bangsa. Ya. Kita menjaga manfaat NKRI. Ya. Mohon maaf, dari kecil dididik di NU Nahdlatul Ulama, tidak akan mungkin mengkhianati daripada negara. Siap. Kan bedanya situ kalau PKK jelas pengkhianat. Ya. Ini adalah pewaris Walisong. TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Buniwah Kerajaan Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Masih kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, baru saja kemarin tanggal 9 Agustus 2026, Provinsi Jawa Tengah, pimpinan cabang Perjuangan Walisong Indonesia Laskar Sabilillah berganti pimpinan dari Gusmar kepada Kiai Haji Miftahul Huda Al-Hafidh, MSH AH. Saya belum tahu ini AH-nya apa, nanti kita tanyakan. Dan alhamdulillah sekarang saya terhubung dengan beliau, Kiai Haji Miftahul Huda MSH AH. Kita akan ngobrol seputar tentang terpilihnya beliau sebagai ketua. Kita sapa dulu terlebih dahulu. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, alhamdulillah. Sehat semuanya keluarga Gus? Alhamdulillah wa syukurlah sehat. Iya, okay. Walafiat. Nah, kalau boleh tahu Gus, ini titelnya jujur saja saya belum begitu paham ini tentang MSH AH-nya itu titel di bidang apa ini, manajemen. Boleh dikisahkan terlebih dahulu Gus? Jadi begini, MSH itu bisa dikategorikan masyhudi karena bahasa masyhudi. Oh iya. Berarti bukan titel akademis gitu Gus ya? Akademisnya SH sih. Iya, SH-nya. Ini disamar-samarin nih. Ya. Kalau AH-nya gimana Gus? AH-nya atau ahli hadis atau Al-Hafidh? Itu kalau di pondok pesantren Al-Hafidh ya. Enggak, masalahnya ini beda. Kalau di pesantren saya dulu kan namanya ALH gitu, Al-Hafidh gitu ya kita AH-nya. Iya, ALH gitu. Karena umur sudah pakainya AH sekarang Gus. Oh iya, siap. Nun sewu Gus, jenengan mengasuh pondok pesantren biar publik mengetahui, jujur saya juga belum mengetahui, pondok pesantren yang jenengan asuh itu kayak namanya kok saya aneh gitu loh. Boleh dikisahkan Gus? Memang sekarang harus mengikuti perkembangan zaman kan. Iya. Pondok pesantrennya namanya Pondok Pesantren Tahfizil Quran ABG. Oh, nah itu dia. ABG-nya anak baru gede atau gimana Gus? Apa anak buah Gus Dur? Ya, umum itu mengatakan aku baru gede boleh. Aku bersama guru boleh. Oh iya. Aku bareng guru. Siap. Anak gue boleh. Iya. Aku di baru kan. Jadi bebas mengartikannya gitu Gus? Nah, ada paketnya juga sih Gus. Tapi kan sudah jadi. Ya patennya aku bersama guru. Oh iya. Kenapa kita menamakan aku bersama guru karena harus mau anaknya tidak. Iya. Kalau boleh tahu Hafidh jenengan dari mana Gus? Pondok pesantren sanadnya kemana aja itu? Iya. Di mana itu? Itu ada di Desa Ngingan Utani, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Ya, jujur saja Gus, nama Gus Miftah itu pertama kali saya dengar ketika ada mulai wacana untuk pergantian ketua PWLS. Itu pikiran saya ke Gus Miftah yang dulu itu loh. Gus Miftah, mana ini Gus Miftah? Nah, saya cari ternyata beda orangnya, lebih ganteng. Gus Miftah ada dua sekarang Gus. Iya. Gus Miftah Kopi. Kalau Gus Miftah Kopi jenengan? Yang Kopi kita. Mau latihkan sama hati. Gus, nun sewu ini. Sebelumnya setelah saya ngobrol ringan ini, saya pertama kali
atas nama TV Al-Waha, kami mengucapkan selamat dan sukses atas terpilihnya jenengan sebagai Ketua Pimpinan Wilayah PWI-LS Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah untuk wilayah Jawa Tengah. Semoga dapat mengemban amanat dengan baik dan lebih bijak dan lebih manfaat untuk umat agar selamat dunia akhirat, Gus. Dan merawat jagat Nusantara yang penuh keramat, menjaga sang Rasul pemilik syafaat, dan yang tak lupa jangan pernah lagi ada kata khianat. Bagaimana menurutnya dengan itu, Gus? Terima kasih, Gus. Jadi processing rapat pleno yang kemarin diadakan oleh Caretaker saat itu adalah pada demokrasi. Ya. Kita benar-benar perjalanan sebuah organisasi makin bertambahnya umur, semakin tambahnya dewasa. Siap. Terima kasih atas ucapannya, terima kasih atas segalanya. Ya, sama-sama. Dan manfaat masalah untuk umat. Amin, amin, amin. Nah, kemudian ada begitu menjadi ketua, mungkin kan bagi jenengan Nun Sewu ini, kalau saya menganalisa, bukan sesuatu hal yang direncanakan. Kelak ketika saya masuk PWLS saya akan jadi ketua wilayah. Ini wilayah Jawa Tengah loh, luas gitu ya, luas gitu. Nggak pernah terbesit barangkali, atau memang sudah punya rencana untuk itu, Gus? Mohon maaf ini. Bahrul. Yeah. Jadi kita akan menang proses ya. Iya. Dari mulai ketua PBI Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang. Dari mulai kita ketua PBI di Kabupaten Semarang, terus menjadi rapat pleno di Batu Raden, kita juga jadi wakil ketua PBI Jawa Tengah. Dan pun kita juga ikut andil dalam ketua bidang demokrasi. Iya. Ya. Dan maaf sebelum kita di PGI ini kan kita sudah lama di pengurus dan jamiah itu Indonesia. Iya. Beberapa tahun ini sudah menjadi Kadep Am di pusat. Iya. Kemudian mertobat dan hormat OPBIN. Sama-sama. Masih ada diri, Gus. Ya. Ada rencana ke depan gimana, Gus? Sebagai ketua wilayah untuk memajukan dan mensolidkan anggota di seluruh wilayah Jawa Tengah. Apa langkah yang pertama kali akan dilakukan itu? Jadi begini, Gus. Kita memang tidak ada niatan untuk mencalonkan diri, Gus. Iya. Tidak ada apalagi ambisi untuk menjadi sebuah ketua di wilayah Jawa Tengah ya. Cuma kita memang namanya proses ini harus berjalan dan harus memang kita harus koalisi dan jauh. Mohon maaf, Gus, saya potong, Gus. Mohon maaf, wajahnya terlihat hanya separuh. Ya, lanjut. Di misi kita adalah itu, Gus. Kita soliditas pada semua ormas-ormas yang ada di Jawa Tengah ini, maksudnya. Ya. Bisa bareng-bareng untuk membesarkan PWI, membesarkan niat untuk membangun bangsa ini yang lebih bermartabat, beradab untuk kemaslahatan umat, begitu, Gus. Ya. Mungkin ada rencana khusus ke depannya? Rencana khusus tetap itu, Gus, sesuai dengan amanah daripada pengurus pusat. Ya. Insya Allah kita sesuatu yang diamanahkan kepada kita, sehingga apapun yang terjadi tetap kita satu komando dengan pusat, begitu, Gus. Siap. Nah, kemudian gini, Gus, terkait dengan pergerakan PWI, kan ada beberapa, ya bukan hanya satu dua lah, ada yang mengatakan bahwa gerakan PWI LS ini mirip-mirip dengan gerakan PKI Gaya Baru. Menurut jenengan gimana sih itu, Gus? Jauh. Ya. Kita kan punya prinsip yang kuat. Ya. Dalam hati kita adalah merah putih. Ya. Merah harus jadi sebuah kebenaran, putih dari kesucian dari apapun. Noda. Ini apa? Kita bertujuan untuk membesarkan bangsa. Ya. Kita menjaga manfaat NKRI. Ya. Mohon maaf, dari kecil dididik di NU Nahdlatul Ulama, tidak akan mungkin mengkhianati daripada negara. Siap.
Kan bedanya situ, kalau PKK jelas pengkhianat. Ya. Ini adalah pewaris Wali Songo Mm-mm. yang mengedepankan akhlakul karimah. Mm-mm. Ya. Dan tidak mungkin kalau menurut ulama-ulama Nusantara yang membimbing kita tentang perbagian yang luhur, untuk menghormati sesama, untuk menjunjung tinggi nilai-nilai moral dari bangsa ini, Ya. dan membawa Kalau menurut jenengan ada statement, mohon maaf, dari ya seseorang yang mengatakan kalau PWI gerakannya model sekarang bisa saja nanti dibubarkan itu karena tidak menutup kemungkinan ormas-ormas itu bisa dibubarkan. Gimana menurut jenengan, Gus? Ya, kalau kita mohon maaf ini, kalau seandainya kita larut dalam metode yang beredar ya, rumor atau framing-framing yang ada di media sosial, ya tentu saja Gus, mereka akan menang itu. Akan tetapi, mohon maaf ini, kita PB tidak ada yang jauh, tetapi kita melakukan hal-hal yang arogan, tidak ada. Ya. Tidak ada sesuatu. Kita dibentuk dari ulama-ulama Nusantara yang mengedepankan akhlakul karimah. Insya Allah ke depan Jawa Tengah semakin beradab, Amin, amin. berakhlak, dengan metode-metode dakwah yang terus dengan akhlakul karimah ini. Insya Allah kita membawa Jawa Tengah semakin baik dan bermanfaat. Siap. Nah, kemudian setelah begitu terbentuknya kan mungkin ada jenengan langkah pertama di bulan pertama, atau biasanya orang mengatakan 100 hari pertama kerja apa saja yang akan dikerjakan gitu. Ada nggak planning-planningnya ke depan? Ya, untuk konsolidasi ke jangka menengah, jangka panjang. Ya. Jangka pendeknya adalah kita akan menyusun kepengurusan, tidak harus gemuk, karena pengurus harus kurus. Iya. Apa namanya kan gemuk kan begitu. Betul. Yang penting kualitas dan memang militansinya terhadap organisasi benar-benar ya 100% Gus. Ya. Diwarakan dan datanya dipertaruhkan, diwakafkan untuk organisasi begitu. Ya. Jadi langkah pertama adalah penyusunan dan kepengurusan wilayah. Merombak yang sudah ada atau melengkapi yang sudah ada, Gus, atau bongkar pasang? Ya mungkin bongkar pasang Gus. Subsidi silang lah Gus. Ya. Kita untuk merapikan, tadi jadi pengurus yang kurus, jangan terlalu gemuk. Jadi gemuk malah repot. Banyak orang kan musuh, banyak orang malah repot. Ya. Mungkin kan di tiap PD pasti ada memiliki rencana-rencana, termasuk PC. Kami di PC Kecamatan Bojong juga sedang memiliki rencana, Gus. Nanti tanggal 1 Oktober itu kita akan mengadakan acara Tabligh Akbar Kesaktian Pancasila. Ya, dan ya mohon izin kepada ketua wilayah terpilih meskipun belum dilantik gitu ya. Mohon maaf. Meskipun belum dilantik, saya sampaikan bahwa kami di PC Bojong itu akan menggelar acara Tabligh Akbar Kesaktian Pancasila nanti pas bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober. Di agenda acaranya adalah upacara, kemudian Tabligh Akbar yang insya Allah kami sudah menghubungi Ketum, Kiai Imad, dan juga Kanjeng Sunan Basajaga Raden Haji Omai Rama. Insya Allah juga Jenderal Dudung Abdurrahman sudah kami hubungi, dan Jenderal Rahmatul Wahid. Mudah-mudahan panjenengan Gus Miftah bisa hadir nanti di acara itu kalau memberikan dukungannya, Gus. Insya Allah Gus, kita usahakan, kita upayakan bisa mengayu bagiolah. Amin. Dan ini adalah acara cabang. Saya sempat ketika menyampaikan ini kepada ketua wilayah sebelum jenengan, itu saya sempat di Nun Sewu dibilang 10.000 saya ngendi. Laskar dari mana 10.000? Saya jawab, loh, memangnya ada aturan bahwa laskar itu harus pakai seragam dengan logo PWLS? Kan nggak ada. Kami akan undang anak madrasah, SD, SMP, MI sampai perguruan tinggi untuk ikut upacara. Acaranya itu upacara. Itu mereka semuanya adalah laskar.
Gimana menurutnya dengan Gus? Benar nggak apa yang kami lakukan itu? Bagus sekali, bagus sekali. Regenerasi kepada semua lapisan masyarakat kita ya. Iya. Mengetahui, memahami tentang apa itu LS, apa itu PWI, apa itu negara, apa itu Pancasila, apa itu Bhinneka Tunggal Ika, dan sebagainya harus dipahamkan betul oleh kita. Siap. Dengan metode yang sewu. Kalau PWI ini mau besar ya harus semua ikut. Jangan cuma hanya orang tua yang mungkin tapi sudah tinggal 10 tahun lagi dan selesaikan begitu. Iya betul. Tapi kita harus jauh ke depan. Anak-anak kita, cucu-cucu kita perlu diberitahu bahwa. Ya itu tujuan kami. Siap. Berarti ini terima kasih atas dukungan panjenengan Gus. Mudah-mudahan saya berharap panjenengan bisa hadir nanti di acara tersebut. Ya. Dan jujur saja ini Gus, mungkin jenengan pernah menyimak. Saya sempat berdoa kepada Allah karena teman-teman kami itu ada ya yang ini nun sewu curhat ya, bukan wawancara. Sejumlah beberapa teman kami merasa skeptis gitu loh dengan agenda acara yang kita rencanakan. Ini biayanya kan besar sekali. Wah, ngundangnya banyak orang itu, tokoh-tokoh besar itu. Bagaimana nanti? Sampai akhirnya saya berdoa, kita yakin aja sama Allah. Saya yakin bahwa karomahnya Wali Songo itu nanti akan dinampakkan, akan ada keajaiban. Saya sampai berdoa, kalau saya benar, saya salah ada di PWLS, dan saya salah meyakini Habib itu keturunan Nabi, biar saya mati sekarang. Allah cabut sebagai bukti bahwa kita salah. Dan kalau saya mati, tolong kuburkan saya dan keluar kalian semuanya dari PWLS. Kalau saya benar, Allah pasti akan datangkan orang-orang, uang dari segala macam penjuru. Saya sampai berkata semacam itu dan saya bikin video, Gus. Ya gitu. Karena saya meyakini bahwa PWLS itu benar. Kalau menurutnya dengan gimana, Gus? Apa yang saya lakukan itu, Gus? Itu mubahalah sendirian tuh. Nah, itu tidak mubahalah. Mubahalah itu harus ada lawannya kan gitu. Makanya mubahalah sendirian itu. Itu namanya meyakinkan diri. Iya. Meyakinkan diri. Siap. Sesuatu dari Allah dan akan kembali pada Allah. Ya. Kita hidup Allah yang siap. Ya. Allah mencukupi. Amin. Sama matikan Allah dan Allah pun tidak akan menggiring kita kepadanya kan. Iya. Dan kuatkan iman kita Gus bahwa waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Kalau kita benarkan pada Allah Subhanahu wa taala, yakin dalam pikiran hati kita dan perlakuan sama. Insyaallah. Siap. Jangan ampun. Ya. Besar apapun angan-angan kita, katakan Allah dan Allah akan siapa. Amin. Insya Allah ya, yakin. Kami juga, saya pribadi masih tetap yakin bahwa nanti akan ada keajaiban yang di luar min haitsu la yahtasib lah istilahnya gitu, pasti seperti itu. Dan jangan pernah tidak yakin, optimis dan yakin. Terima kasih ya. Nun sewu Gus, jenengan monggo berikan pesan-pesan untuk PWLS khususnya Jawa Tengah Gus. Pesan pidato pertama di TV Al-Waha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Pada segala-galaku berada pengurus wilayah, pengurus daerah, pengurus cabang, pengurus ranting PWLS dimanapun berada. Saya Miftah Hudan selaku ketua terpilih PWLS Jawa Tengah mengimbau mengajak kita semua masyarakat khususnya pengurus-pengurus yang ada di Jawa Tengah, mari kita rapatkan barisan, mari kita kompakkan dengan sinergitas, soliditas, kita menjaga marwah daripada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi. Nilai-nilai peradaban yang diwariskan oleh para wali songo kepada kita semua.
Dan mohon maaf, ulama-ulama kita telah mengajarkan adab yang baik, manusia yang bermartabat, manusia yang bersosial. Pakai hati naluri kita, sadarkan diri, sadarkan masyarakat, sadarkan keluarga kita untuk menjaga marwah daripada Wali Songo dan Nuswantoro. Hidup kita hanya sebentar. Manfaatkan dengan kebaikan, karena kebaikan itu bukan untuk orang lain. Kebaikan akan balik pada diri kita, sehingga kita dalam kehidupan yang sementara ini bisa bermanfaat, bermaslahah kepada semua umat, khususnya pengurus wilayah Jawa Tengah, pengurus daerah Jawa Tengah, dan pengurus cabang-cabang dan ranting. Demikian, terima kasih atas partisipasinya dan dukungannya, Gus. Siap. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa tatap muka dan bertawajuk. Amin. Saya harap kita maslahah untuk umat, untuk PWLS Jawa Tengah. Demikian, wallahu fi aunil 'abdi ma damal 'abdu fi aunil akhi. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan terakhir, Gus. Sebelum kita akhir ini acara ini, istri berapa, Gus? Istrinya berapa, Gus? Aku jangan tambah. Punya putra berapa, Gus? Dan semuanya 8. Wih, 8. 4 lagi, Gus. Ya, Kan kesebelasan sepak bola. Untuk santri sekarang jumlahnya berapa, Gus? Ada pesantrennya di pesantren? iya, sementara belum buka secara umum sih, Gus. Masih privasi lainnya belum kita buka secara umum. Oh, iya, siap. Jadi memang kita persiapannya kan memang metode kita konsep berbeda dengan zaman dulu, Gus. Zaman dulu itu kan memang burung yang mencari sangkarnya kan begitu. Iya. Kita coba untuk membuat sangkarnya sedemikian rupa semaksimal mungkin, baru nanti kuliahkan kita. Siap. Matur nuwun, Gus, atas waktunya ya untuk TV Al-Waha, dan saya harap jenengan bisa memberikan closing statement di acara ini, Gus. Monggo. Ya, sudah biasa tuh. Kita bersama-sama membangun bangsa ini dengan jiwa dan raga, dengan menjaga marwah daripada pejuang-pejuang kita, ulama-ulama kita, wali-wali songo kita, dan khususnya menjunjung tinggi martabat daripada zuriat Nabi baginda Muhammad SAW. Demikian, Gus. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Selamat dan sukses atas terpilihnya panjenengan sebagai Ketua Wilayah Jawa Tengah PWLS, Gus. Semoga bisa mengemban amanat dan menjadikan PWLS ke depan lebih bermartabat dan lebih manfaat untuk umat semuanya dan untuk bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat keluarga dan teman di sana. Siap. Demikian sedulu TV Al-Waha obrolan saya untuk pertama kalinya dengan Ketua Wilayah Jawa Tengah Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Provinsi Jawa Tengah. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh beliau Gus Miftah MSH Al-Hafidh ini bisa menjadikan motivasi kepada seluruh warga Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah dimanapun berada, bukan hanya di Jawa Tengah, bahwa PWILS adalah sebuah gerakan rakyat. Tidak ada kata khianat, karena murni gerakan rakyat untuk membela rakyat. Jangan sampai negara ini diacak-acak oleh sekelompok orang yang berusaha mengacak-acak kita semuanya, baik dari segi akidah maupun budaya. Nah, sedulur TV Al-Waha, dan terakhir bagi Anda yang ingin membantu perjuangan kami dengan kegiatan Tabligh Akbar Kesaktian Pancasila dan apel kebangsaan 10.000 Laskar Sabilillah pada tanggal 1 Oktober 2026, silahkan Anda bisa
menghubungi 08882214981123. Kami akan mengirimkan bagi Anda yang berpartisipasi minimal Rp35.000, kami akan mengirimkan goodie bag berisi stiker kegiatan Tabligh Akbar dan juga ada produk-produk dari sponsor acara kami, diantaranya rokok PWLS yang bekerja sama dengan perusahaan rokok Wismilak, dan juga ada apalagi nih, ada Teh Poci, sampel produk dari perusahaan Teh Poci PT Sinar Sosro Gunung Slamet, dan ini akan kami kirimkan kepada Anda yang memesan melalui 088221498123 COD. Anda tinggal menulis di kolom chat WA, kami pesan goodie bag PWLS Tabligh Akbar. Kami akan kirimkan dan Anda kirimkan alamatnya, langsung bayarnya kepada kurir yang mengantarkan produk ini kepada Anda semuanya. Demikian Sedulur TV Al-Wahhab, terima kasih Anda telah menyimak. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.